حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jemaah sekalian yang berbahagia, pemirsa Front TV dimanapun berada, masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Selain bagaimana keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, Nabi juga mengingatkan, menginformasikan ada sesuatu yang juga menjadi bagian yang harus kita perhatikan, yaitu beribadah di malam bulan Ramadan. Sebuah hadis pada derajat sahih yang Nabi sampaikan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang menghidupkan malamnya, dia berdiri untuk melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan, maka mereka melakukan itu karena keimanannya dan mengharapkan keridhaan pahala dari Allah Jalla Jalaluh, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang dia telah lakukan di masa-masa lampau. Lagi-lagi saya ingin berkata dan mengingatkan, selalu perintah Allah teramat sederhana untuk dilakukan bila dibandingkan dengan hadiah yang kelewat besar yang akan didapatkan oleh pelakunya. Bisa kita bayangkan sekelas seorang yang sangat masyhur, terkenal, menjadi rujukan keilmuannya dan menjadi panduan untuk kita beribadah, Tuan Syekh Imam Syafi'i. Bisa dibayangkan bagaimana beliau menghargai ibadah sholat di malam bulan Ramadan, karena di luar bulan Ramadan beliau hanya menghatamkan itu Al-Quran hanya satu kali dalam 24 jam. Tapi di bulan Ramadan, siang hari satu kali hatam, malam hari satu kali hatam. Atau kita akan bercerita tentang Ibnu Mas'ud yang begitu melaksanakan sholat hampir menjelang waktu sahur baru menyelesaikan sholat tarawihnya, sholat malamnya. Jemaah sekalian berbahagia, kadang kita berkutat pada sebuah perdebatan yang menurut saya sudah ketinggalan zaman. Ada yang berdebat masalah keutamaan 11 rakaat dengan 23 rakaat. Sudah tidak zamannya lagi, ini ibadah sunnah. Maka engkau yang mampu melakukan 11 rakaat, lakukan. Tetapi karena keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah, mudah-mudahan akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah berlalu. Tetapi bagi mereka yang melakukan 23 rakaat adalah sebuah keistimewaan. Engkau tidak pernah merasakan lelah dan berhitung dari lantaran ada cinta di dalam hatimu. Dan begitulah yang terjadi kepada salafun shalih. Mereka menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, terkhusus di bulan Ramadan. Atau kita akan buka bagaimana pribadi-pribadi orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW yang termaktub dalam surat Al-Fath, ayat terakhir dalam surat Al-Fath, ketika Allah menceritakan pribadi Rasulullah dan para sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama mereka adalah orang-orang yang tegas, keras kepada orang-orang kafir yang mereka mengganggu agama Allah, yang mereka tidak menginginkan perdamaian, tetapi mereka akan menebarkan kasih sayang sesama mereka, tidak menghujat, tidak memfitnah saudaranya dari lantaran kepentingan apapun, karena mereka adalah dipersaudarakan karena ketauhidannya kepada Allah. Maka tidak dibenarkan apapun organisasimu kemudian menghujat, membenci saudaramu yang mereka bertauhid, mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jamaah sekalian berbahagia, dan ayat lanjutannya Allah menceritakan tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau akan melihat mereka dalam keadaan suka sekali melakukan ruku, suka sekali melakukan sujud. Apa yang mereka inginkan? Yabtaghuna fadlan minallah, mereka mengharapkan, mencari karunia dari Allah dan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluh. Hari ini atau saat ini di bulan Ramadan, malamnya berbeda dengan malam-malam di luar bulan Ramadan. Gerakan ruku dan sujudmu yang kau lakukan dalam irama ibadah tarawih, atau kemudian kau tambah lagi dengan ibadah sunnah yang lainnya, sholat-sholat sunnah lainnya, bukan hanya tarawih, kau hidupkan sepanjang malammu untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluh. Ketahuilah, engkau keluar dari bulan Ramadan, engkau akan terhapuskan dosa dan kesalahanmu. Menarik ketika menjadi perdebatan ada bagaimana hukumnya mereka yang melakukan sholat dengan begitu cepat, dalam waktu beberapa menit selesai 23 rakaat. Jamaah, bila mereka ada yang melakukan itu, tanya apa yang mereka inginkan dari sholat mereka, apa yang mereka inginkan dari sujud dan ruku mereka, apa yang mereka inginkan dari berdiri, ruku, sujud, kemudian tahiyat, memberi salam. Bukankah saat itu engkau sedang beraudiensi dalam tanda kutip kepada Allah? Lalu mengapa engkau tergesa-gesa untuk beraudiensi, menyudahi pertemuanmu dengan Allah? Maka Ramadan hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang di dalam hatinya, di dalam dadanya ada kecintaan kepada Allah, dan mereka berharap bahwa 1 bulan ini menjadikan sebuah momentum untuk mendapatkan ampunan dari segala dosa. Karena jemaah, tidak pernah ada jaminan Ramadan akan menyambangi kita di tahun-tahun mendatang. Maka Ramadan tahun ini adalah sebuah kado besar dari Allah. Jangan kau biarkan berlalu begitu saja. Belum lagi ada 1 malam yang disiapkan, yang terjadi di malam bulan Ramadan. Saat itu disebut dengan Lailatul Qadar. Bila engkau menjaganya dari malam pertama Ramadan sampai akhir malam terakhir bulan Ramadan, maka kau tidak usah gundah dan risau dan tidak perlu bertanya-tanya apakah kau mendapatkan atau tidak. Karena malam Lailatul Qadar terjadi di malam bulan Ramadan, engkau menjaganya dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, maka boleh rasanya kita berpendapat kita mendapatkan keistimewaan malam bulan Ramadan. Kita akan lihat akan terjadi perubahan sikap yang signifikan, kesalehan akan membalut tubuh kita, dan pada saat itu kita akan berkata, kita telah kembali bagai bayi, dan ibarat kertas yang putih jangan kembali kau coretkan dengan tinta-tinta dosa dan durhaka di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan ini manfaat dan sebagai bukti kita mengingatkan sesama saudara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.